dan kesehatan kerja dalam perspektif Islam. Baik, ahibati fillah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Keselamatan dan kesehatan kerja bisa kita ungkapkan sebagai sebuah upaya ya, atau sebuah program untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, baik berupa cedera secara fisik ya maupun secara mental, sehingga dia juga selamat ya dari gangguan-gangguan yang bisa membahayakan kesehatan. Sehingga gangguan-gangguan kesehatan itu juga harus dihilangkan ya. Entah gangguan akibat bahan kimia ya, atau disebabkan faktor fisika atau biologi yang diterima oleh pekerja di tempat kerjanya ya, baik disebabkan oleh makanan ya, fasilitas, partikel udara ya, atau panas atau kebisingan, gangguan-gangguan yang bisa membahayakan kesehatan seseorang. Dan ini kita tinjau dari perspektif Islam. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Islam itu, berarti kita melihat ya K3 ini dalam perspektif maqasid asy-syariah ya. Jadi disesuaikan dengan kaedah-kaedah ya, syariah, konsep maqasid syariah. Nah, K3 yang ditinjau dari maqasid syariah tadi, tujuan disyariatkannya ya, suatu syariat tadi itu pasti di dalam Islam melihat konsep K3 ini lebih komprehensif ya, lebih syumuliyah ya, lebih menyeluruh ya. Karena dalam maqasid syariah, dalam konsep tujuan syariah itu minimal yang dilindungi itu tidak hanya masalah satu faktor saja, tidak hanya masalah keselamatan kerjanya saja, tapi dalam perspektif syariat Islam yang dilindungi itu malah bahkan mencakup 5 hal yang esensi ya, yang doruriyat ya, yang ini menjadi kepentingan utama bagi keselamatan dan juga kesejahteraan manusia. Yang pertama yaitu dipandang dari sudut hifdzu ad-din ya, menjaga agamanya. Jadi keselamatan kerja ya itu tidak hanya dilihat dari sisi apakah dia nanti tidak berbahaya dari pekerjaan atau lingkungan yang ditimbulkan. Dia tidak terjadi kecelakaan ya, sehingga selamat di dalam pekerjaannya dan juga dia sehat, tidak hanya sekedar itu. Tapi juga ditinjau dari sisi penjagaan agamanya, apakah di lingkungan kerja dia itu bisa sholat ataukah tidak. Jadi Islam itu tidak hanya menyelamatkan jasad dari sang pekerja tadi, tapi agamanya juga diselamatkan. Karena betapa banyak perusahaan ya yang memberikan jaminan keselamatan ya, kesehatan bagi pekerja-pekerjanya, tetapi dia tidak mau menjamin agamanya, tidak dikasih ruang dan waktu untuk melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, misalkan untuk sholat 5 waktu ataukah sholat Jumat ya. Nah, dalam perspektif Islam, K3 ini tidak hanya sekedar menyelamatkan fisiknya, tetapi juga menyelamatkan agamanya di ruang kerjanya tadi, di lingkungan kerjanya tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, K3 dalam perspektif maqasid syariah, dalam perspektif Islam, itu juga hifdzun nafs ya, dijaga itu kesehatan, keselamatan nyawanya juga. Jadi dia bekerja untuk mendapatkan manfaat ya, saling menguntungkan bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Jaminan ya kesehatan, keselamatan nyawanya itu dijamin, hifdzun nafs ya. Sehingga kesejahteraannya juga pasti terjamin. Itu. Jadi perspektif yang kedua, jadi selamat dari sisi jiwanya.
Nah, yang ketiga, perspektif diselamatkan dari sisi akalnya. Ya. Sehingga K3 dalam perspektif Islam itu tidak hanya menjaga keselamatan dan kesehatan fisik, tapi juga menjaga keselamatan akalnya, terjaga kesehatan mentalnya, dia tidak stres ya ketika bekerja di situ, atau tidak rusak akalnya, ya, tidak depresi, ya. Nah, justru malah dengan bekerja di tempat itu menjadi nyaman, semakin cerdas, EQ-nya semakin kuat mentalnya, ya seperti itu harusnya ya, dalam perspektif Islam. Jadi akalnya terjaga, sehingga segala hal yang bisa merusak akal itu dia tinggalkan. Karena betapa banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang memberikan keselamatan secara fisik dan juga memberikan hiburan, tetapi terkadang hiburan-hiburannya itu tujuannya untuk menghibur, tetapi di satu sisi dia tidak mempertimbangkan apakah ini menyehatkan akalnya ataukah tidak. Ada juga sebagian tempat kerja demi untuk menyenangkan karyawannya diberikan hiburan atau lingkungan untuk difasilitasi melakukan maksiat, untuk minum-minuman khamr, yang itu malah justru merusak akal. Ini bertentangan dengan apa? Islam. Jadi Islam itu bagaimana menciptakan lingkungan kerja tidak hanya menyelamatkan dari sisi fisik, ya, tidak hanya menyelamatkan dari sisi kesehatan, tapi juga menyelamatkan dari sisi kesehatan jiwanya, ya, kesehatan akalnya. Ya. Ya, sehingga di situ di lingkungan kerjanya ada siraman-siraman rohani, ya, ada kajian-kajian, ya. Jangan malah justru ketika satu perusahaan ingin memajukan, ingin mencerdaskan karyawannya dituduh radikal. Ini kan banyak kasus-kasus kemarin ya sebelum Ramadan itu. Ada sebagian perusahaan X gitu ya. Ini gara-gara undang Ustadz Fulan bin Fulan, tujuannya untuk siraman rohani, khususnya menguatkan agama di waktu Ramadan, ya, menambah ilmu, malah dituduh radikal dan seterusnya. Itu justru hal itu tidak membaca ya bagaimana K3 dalam perspektif Islam. Jadi K3 perspektif Islam itu justru lingkungan kerjanya tadi itu mencerdaskan akal bagi sang karyawan, bukan malah dibodoh-bodohin, ya, bukan malah justru EQ-nya menjadi jongkok ya, ketika masuk perusahaan itu atau ketika masuk lingkungan kerja itu. Harusnya orang yang bekerja di suatu lingkungan, ya, hendaknya lingkungan itu mencerdaskan, ya, dengan menjaga apa akalnya tadi, dengan memberikan tunjangan-tunjangan dalam bentuk fasilitas kajian, fasilitas keilmuan, workshop, ya, fasilitas yang itu menyehatkan akalnya dan juga menyehatkan jiwanya. Nah, yang keempat, ya, selain menjaga apa tadi, agama, menjaga nyawa, jiwanya, akalnya, dan juga menjaga keturunannya, menjaga keturunan. Jadi betapa K3 ini tidak hanya mensejahterakan, ya, bagi karyawan dari sisi fisiknya saja, dari sisi akalnya saja, jiwanya saja, atau agamanya saja, juga di situ lingkungan kerjanya hendaklah menyelamatkan keturunan. Maksudnya apa? Hendaklah dibuat lingkungan-lingkungan yang sehat, ya, lingkungan-lingkungan pergaulan yang sehat, sehingga pergaulannya sehat, ya, tidak terjadi hal-hal yang itu menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Betapa banyak lingkungan kerja itu karena kurang kondusif, ya, tidak islami, ya, campur baur, ya, akhirnya terjadi berbagai macam hal yang tidak diinginkan, ya, hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik, sehingga merusak keluarga, ya, menyebabkan perserongan, selingkuhan, dan ini juga akan merusak apa? Keturunan, merusak keturunan. Kan dampaknya panjang itu, ya. Kasus-kasus yang terjadi di beberapa lingkungan kerja karena memang tidak kondusif dari sisi pergaulan dan seterusnya, karena terlalu bebas, yang menyebabkan malah justru terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ini malah kedepannya merusak dari sisi rumah tangga, merusak dari sisi keturunan. Dan yang kelima adalah ditinjau K3 ini dalam perspektif keselamatan hartanya. Ya.
Jadi keselamatan harta. Artinya apa? Orang yang bekerja di situ, ya, di lingkungan itu tidak hanya selamat dari sisi kesehatannya, ya, keselamatannya, ya kan, dari pekerjaan yang dia geluti, ya, tidak hanya selamat dari itu saja, tapi juga selamat dari sisi perspektif harta, ya, selamat gajinya, ya, ya, upah yang dia terima ya pantas, ya, upah yang dia terima sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian, ya, dan upah-upah itu terjaga sehingga tidak terjadi kezaliman. Banyak juga yang kasus-kasus, ya, atas nama untuk efektivitas, atas nama produktivitas, atas nama efisiensi, ya, banyak kezaliman yang dilakukan oleh lingkungan kerja terhadap karyawan-karyawannya sehingga terjadi madharat, ya. Ini tentu bertentangan dengan syariat Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, para pekerja, para buruh, para karyawan, berilah upahnya, ya, sebelum keringatnya kering. A'tu al-ajir ajrahu qabla an yajiba irquhu, ya. Berilah para pekerja, para karyawan itu upahnya sebelum keringatnya mengucur tadi itu kering. Artinya apa? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian tentang masalah penjagaan harta bagi si karyawan tadi. Karyawan punya hak untuk digaji karena dia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang bekerja, sehingga diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karyawan yang bekerja belum sempat keringatnya mengering itu sudah mendapatkan upahnya. Ini betapa Islam memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Nah, ini dalam perspektif apa? Konsep menjaga hartanya juga, selamat hartanya, selamat gajinya gitu. Ya, tidak diolor-olor, ya, tidak ditunda-tunda, tidak diutang-utang dulu, ya, sehingga dia hak-haknya terhalangi gitu, ya. Yang namanya karyawan bekerja itu kan butuh uang, ya, butuh harta, ya, untuk dibawa pulang. Nah, dia punya keluarga yang harus dinafkahi, punya tanggungan yang harus dipenuhi. Makanya betul dalam konsep Islam, selamatkan itu hartanya, selamatkan itu upahnya sebelum kering, ya, keringatnya sebelum kering, bayar. Jadi artinya untuk memenuhi gajinya itu adalah kewajiban perusahaan, kan? Dan itu hak bagi apa? Karyawan. Kalau sampai terjadi kezaliman, nah ini ancamannya berat itu, ya. Bahkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, nanti di hari kiamat itu ada dua pihak, ya, dua pihak yang bertikai. Ya, ada dua orang yang berantem, ya, berdebat di padang mahsyar, ya, di hadapan yaumil hisab, ya. Dua orang itu antara bos dan juga karyawannya. Bos dan karyawan itu berdebat, ya, bertikai di padang mahsyar disebabkan apa? Karena si karyawan, ya, warajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajroh. Jadi ada kasus nanti dari kiamat seorang bos yang mempekerjakan seorang karyawan. Nah, si karyawan ini udah mau kerja, tetapi nggak dibayar, ya, nggak digaji. Nah, dua orang ini nanti akan bertikai, ya, akan bertengkar di padang mahsyar, ya. Dan Allah akan memenangkan si karyawan itu. Nah, jadi karyawan itu akan dibela haknya oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, di hadapan yaumil hisab tadi. Dibela oleh Allah. Kenapa? Karena dulu upah kerjanya itu nggak dibayarkan, nggak dipenuhi oleh si bosnya, tidak dipenuhi oleh perusahaannya, tidak dipenuhi oleh eh, tempat dia bekerja di dalam, ya. Jadi hati-hati ini, ya. Makanya Islam itu tidak hanya menjamin keselamatan, ya,
bagi nyawa si pekerja tadi, ya, tidak hanya menjamin kesehatannya, tapi juga menjamin dari sisi 5 tadi yang secara komprehensif disebutkan secara utuh ya dalam pandangan apa Islam. Nah, inilah yang nanti yang membedakan ya K3 dalam perspektif Barat ya dengan perspektif Islam. Jadi kalau dalam perspektif K3 Barat ini kan hanya sekedar menjaga keselamatan, kesejahteraan ataupun kesehatan secara fisik saja. Ya. Jadi ini pandangan masih parsial itu, masih separuh-separuh. Dalam Islam justru pandangannya adalah secara komprehensif ya. Pandang dari sisi apa namanya semua aspek ya, tidak hanya kesehatan fisiknya, jiwanya, tapi juga kesehatan agamanya, kesehatan finansialnya, ya kan? Bahkan kesehatan lingkungan kerjanya sehingga terjaga ya keturunannya kelak atau keluarganya itu juga ikut apa terjaga sebab dirinya bekerja di tempat itu. Ya. Nah disinilah satu prinsip yang diajarkan dalam Islam, la dharara wa la dirar ya. Jadi Islam itu meniadakan segala macam kemadharatan ya. Baik kemadharatan yang apa datang untuk dirinya atau kemadharatan yang disebabkan orang lain atau kemadharatan yang akan membahayakan orang lain ya. La dharara wa la dirar ya. Jadi kemadharatan itu dihilangkan, ditiadakan di dalam apa Islam ya. Nah, disinilah Islam datang ya untuk menjamin ya, keselamatan ya dan juga kesehatan bagi setiap bekerja sehingga dia bisa maksimal ya sehingga dia bisa maksimal di dalam mengemban amanah pekerjaan sehingga perusahaannya juga beruntung ya karyawannya juga merasa diuntungkan jadi sambil timbal balik gitu ya timbal balik yang sifatnya positif ya saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip ta'awun ya saling tolong menolong ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong ya dalam masalah takwa ya dan meniadakan tolong menolong yang sifatnya maksiat ya atau permusuhan. Jadi selama itu adalah baik ya, selama usaha ya, selama produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu adalah halal ya, maka teruskan ya. Geluti dan tekuni ya pekerjaan-pekerjaan di lingkungan itu ya. Selama saling apa? Tolong menolong dalam ketakwaan ya. Jadi lingkungan kerja yang memang itu membawa ketakwaan ya. Tidak hanya menguntungkan dari sisi kesehatan ya, fisik ataupun secara finansial, tapi juga ini adalah lingkungan ya pekerjaan yang mendatangkan ketakwaan ya sehingga hasil dari pekerjaannya itu membawa berkah ya dan si karyawannya itu juga mengerjakan amanah dari pekerjaannya itu secara maksimal ya karena memang di dalam Islam ya seorang karyawan ini juga tidak hanya sekedar menuntut haknya tapi juga dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di dalam lingkungan kerjanya tadi sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutskinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang dari kalian ketika dia melakukan satu pekerjaan maka pekerjaan itu dilakukan dengan cara maksimal ya, secara mutqin, serius ya, sungguh-sungguh, tidak asal-asalan ya. Kalau orang karyawan di asal-asalan asal datangnya ya, sehingga itu korupsi waktunya ya atau korupsi dari penghasilan ya, atau produk yang dibuahkan dari
tangan ya, dan juga pekerjaannya tadi ya. Jika dia tidak amanah ya tentu dia telah khianah kan begitu. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karyawan pun ketika dia bekerja harus maksimal. Nah demikian juga bosnya, perusahaannya ketika menggaji juga maksimal gitu ya. Ya, tidak hanya maksimal tapi juga tempo waktunya harus tepat ya, tak boleh terlambat. Jadi makanya tadi bahasanya itu sangat indah. Jadi a'tu al-ajir ya, berikan itu bekerja karyawan ajrahu gajinya qabla an yajifa irquhu, sebelum keringatnya itu kering. Ini adalah prinsip-prinsip yang sangat indah ya, ya, yang prinsip itu ya secara komprehensif ada dan diterapkan di dalam Islam, sehingga seorang karyawan dan juga perusahaannya itu ya sejahtera dunia dan juga akhirat. Dan inilah sebenarnya ideologi seorang muslim ya. Makanya yang diminta orang muslim itu ya selamat dunia dan juga selamat akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, bahwa seorang muslim itu prinsipnya ya di dunia dia hasanah ya, sejahtera, sehat, selamat ya. Dia bekerja juga selamat. Nah, pekerjaannya juga itu nanti nggak menimbulkan masalah di akhirat. Dia selamat juga di akhirat. Mendapat hasanah juga di akhirat. Dan juga dia diselamatkan dari api neraka. Karena betapa banyak juga orang bekerja malah justru menyeretnya ke dalam api neraka karena tidak tuntas tadi. Perusahaannya tidak tuntas ya dalam membayarkan kewajiban-kewajiban untuk karyawan. Demikian juga karyawan ya kadang tidak tuntas, tidak amanah dalam pekerjaannya sehingga merugikan perusahaan. Terjadinya perdebatan-perdebatan yang menyebabkan orang masuk neraka tadi di padang mahsyar disebabkan tadi karena tidak beres dalam konsep apa ketiganya tadi ya. Baik, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ya dalam Islam sendiri juga aspek praktis dari program K3 tadi ya, bahwa ini sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi ya resiko karyawan atau pekerja ya supaya tidak terkena bahaya ya, di area kerjanya ya. Sebagai contoh adalah upaya untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh misalkan ya, tidak mabuk ya karena mungkin asap atau karena mungkin cuaca yang tidak apa namanya bersahabat dan sehingga dia tidak pakai pelindung diri dan seterusnya. Jadi pokoknya resiko-resiko semaksimal mungkin itu yang menyebabkan bahaya bagi pekerja itu dihilangkan ya, dihilangkan. Dan untuk menghilangkan dari bahaya-bahaya itu ya juga lingkungan kerja atau perusahaannya itu menyiapkan hal-hal yang bisa diprogramkan untuk tindakan preventif ya, sehingga menjaga keselamatan si karyawan tadi ya. Misalkan menggunakan alat pelindung diri atau APD ya, baik ini misalkan bagi tenaga medis atau orang-orang yang bekerja di teknik sipil atau teknik mesin atau apa sajalah, dia menggunakan alat pelindung diri ya, sehingga tidak terjadi bahaya ketika dia bekerja. Karena apalagi musim-musim pandemi seperti ini harus pakai itu alat pelindung diri ya, khususnya bagi tenaga-tenaga medis ya. Atau misalkan kesehatan ini apa K3 ini juga bisa disiasati dengan administrasi ya. Misalkan masalah rolling pekerjaannya diatur ya, yang bekerja itu supaya selamat ya, supaya tidak terlalu kecapean ya, dibuatlah semacam aturan sip-sipan itu ya, berapa sip diatur secara administrasi ya, diatur SOP-nya ya, agar
masing-masing pekerja itu terkondisikan secara fit dan secara maksimal. Jadi kesiapan alur tanggap daruratnya juga terjamin. Jelas ya. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan secara apa? Secara teknis ya, secara teknis. Tapi ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya konsep ketiga tadi itu adalah supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan ini adalah upaya pencegahan dari berbagai macam hal yang bisa mengancam keselamatan si pekerja atau karyawan. Ya. La dharara wa la dhirar tadi hadisnya ya. Jadi tidak membahayakan dan tidak menimbulkan bahaya ya, baik dirinya atau kepada orang lain. Tidak menzalimi yang satu dan juga tidak menzalimi yang lain. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu saudara ya dengan muslim yang lainnya. Jadi konsep ukhuwah itu juga direkatkan di sini. Sehingga keselamatan masing-masing itu terjamin ya. Tidak boleh menzalimi ya, dan juga tidak boleh saling cuek ya, saling membiarkan ya. Sehingga masing-masing itu ya merasa mendapati keuntungan ya. Tidak saling mencelakakan lah antara yang satu dan yang lainnya. Nah, kalau sampai perusahaan atau tempat yang bekerja itu teledor ya, teledor yang menyebabkan karyawannya itu patah tangan misalkan ya, atau patah kakinya, atau bahkan nyawanya hilang. Maka ini keteledoran itu ada konsekuensi hukumnya dalam Islam ya. Artinya sama aja dia membunuh karyawannya ya, dia kalau dalam Islam harus dikisos gitu ya. Atau dia membuat cedera matanya si karyawan sehingga buta permanen misalkan ya, atau tangannya putus permanen misalkan. Maka itu ada konsekuensi logis ya. Konsekuensi logisnya itu apa? Dia usahanya dituntut ya, tempat dia bekerja bisa dituntut ya, bisa dituntut secara fisik. Artinya kalau dalam hukum Islam ya dia harus dikisos, nyawa balas nyawa, potong patah tangan balas patah tangan itu, atau minta ganti rugi berupa diat kalau bahasa syariahnya namanya ganti diat ya, ganti rugi dari kecelakaan kerja tadi disebabkan karena keteledoran si bosnya atau perusahaannya. Ya. Nah, makanya kalau diatnya adalah diat utuh ya, orang misalkan kehilangan tangan ya, kehilangan mata, kehilangan kaki, waliyadzubillah, itu diatnya atau dendanya itu 100 ekor onta. Jadi kalau ada perusahaan 100 ekor onta itu kalau dirupiahkan ini kurang lebih 1,7 M ya, atau 2 miliar lah. Jadi misalkan ada karyawan dalam proses pekerjaannya itu terjatuh disebabkan keteledoran tadi, nggak menerapkan K3 tadi, itu si karyawan bisa nuntut di dalam perspektif hukum Islam ya, minta ganti rugi sebab kakinya hilang, matanya hilang, atau tangannya hilang ya. Maka itu dendanya itu 100 onta. 100 onta itu bisa 2 M ya, atau 1,7 M lah. Nah itu yang harus dibayarkan ke karyawan. Kalau hanya diganti 100 juta ya, atau 30 juta, atau malah terkadang 5 juta, hanya dikasih uang bensin doang, nah itu zalim itu ya. Itu perusahaannya zalim ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan yang itu menyebabkan hilangnya salah satu fisik ya si karyawan, maka dendanya adalah diat kamil ya, artinya denda yang utuh gitu ya. Kalau seandainya orang karyawan jatuh ya ketika dalam proses kerja disebabkan keteledoran perusahaan sehingga misalkan
tangannya patah ya, ya itu dendanya 100 onta, diatnya 100 onta. Makanya disinilah salah keselamatan kerja itu hendaklah diperhatikan betul oleh pihak-pihak perusahaan atau tempat-tempat kerja ya, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Misalkan perusahaan menyediakan APD misalkan ya, ada helm keselamatan, ada apa sajalah yang menyebabkan si karyawan itu harus selamat ya, bisa selamat di dalam apa pekerjaan. Demikian juga ketika terjadi kecelakaan ya kerja, perusahaan ini juga harus mawas diri, melakukan penyelidikan kenapa sampai terjadi lagi dan terus ya, terulang. Nah, dalam Islam harus cermat, wajib menyelidiki setiap kecelakaan yang terjadi, ya kan? Jangan sampai seorang Muslim, ya, seorang Muslim itu jatuh di lubang yang sama, 2 kali 3 kali dia jatuh terus, ya. Ya la yuldagu al mu'min min juhrin marrotain, ya. Jangan sampai orang mukmin itu jatuh di lubang yang sama 2 kali, jangan sampai 2 kali jatuh pada lubang yang sama, jangan sampai, artinya jangan sampai kecelakaan kerja itu terulang terus itu ya. Ya, harus diselidiki ya. Makanya di situ manajemen ya perintahkan ada mandor misalkan ya, untuk ngawasi pekerjaan atau supervisornya ya, supaya apa? Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu tidak apa terulang kembali ya. Kemudian lagi misalkan manajemen dari sebuah perusahaan itu juga mungkin memberikan dorongan ya untuk menciptakan iklim keselamatan kerja yang maksimal ya. Misalkan dengan cara memberikan reward ya, hadiah atau punishment ya, atau sanksi ya, hadiah bagi yang apa mempraktekkan ya dari K3 ini secara maksimal, kemudian diberikan reward ya, atau yang terletur tadi juga diberikan peringatan, diberikan punishment misalkan, supaya lingkungan kerja itu dari sisi K3-nya terjamin ya. Dan ini sebenarnya dalam Islam ya itu sebagai aset gitu. Aset perusahaannya juga aset jariah ini. Karena apa? Dia memberikan contoh yang terbaik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi orang kalau memberikan contoh yang baik itu ya, maka orang yang mengikuti ya itu adalah aset kebaikannya gitu. Jadi kebaikan itu kita dikasih pahala oleh Allah, dan orang-orang yang mencontoh kebaikan itu juga kita dapat ya cipratan dari pahala-pahalanya tadi. Ya, orang-orang yang mengikuti tadi ya. Nah, kemudian juga perusahaan misalkan atau tempat lingkungan kerja itu juga bisa menciptakan budaya ya, budaya disiplin, budaya tanggung jawab ya. Masing-masing punya tanggung jawab diri ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati ya. Setiap diri itu dalam konsep ketiga Islam itu, setiap diri itu masing-masing punya kewajiban untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keselamatan dirinya. Sebenarnya kalau orang menyelamatkan dirinya, dia telah menyelamatkan orang lain gitu. Kalau orang punya tanggung jawab diri, ya orang lain juga terselamatkan. Nah ini penting untuk diterapkan ya, diterapkan di dalam masalah K3 ini ya, masalah K3 ini, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu itu penting ya, ya, supaya lingkungan kerja itu aman ya, nyaman ya, karyawannya juga betah ya, perusahaan juga diuntungkan ya, sehingga kondisi perusahaannya sehat ya, karyawannya juga ikut apa? Sehat ya. Masyarakatnya juga insya Allah sehat semua. Jadi makanya ini penting ya penting, karena memang K3 ini kita juga melihat ya faktor kemanusiaan. Jadi yang kerja juga manusia gitu.
bukan robot ya. Sehingga manusia yang bekerja juga harus dimanusiakan ya. Dilindungi nyawanya, dilindungi dirinya, jiwanya ya. Sehingga ketika karyawannya terlindungi juga perusahaannya juga akan terlindungi. Karena ketika terjadi kecelakaan ini biayanya juga nggak murah ya. Kalau teledor perusahaannya ya, membiarkan jatuh korban di dalam ruang lingkup pekerjaannya, ini biayanya nggak murah itu untuk menjaga kesehatan kalau memang terjadi kecelakaan. Makanya lebih baik preventif tadi ya, melakukan tindakan-tindakan program-program ya ini mengacu ya yang mendukung tentang keselamatan bagi kerjanya tadi ya, supaya risiko-risiko yang membahayakan itu bisa diminimalkan. Tapi ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dengan program K3 itu sebenarnya adalah pengendalian risiko ya, supaya bisa diukur ya, supaya bisa diprediksi ya hal-hal yang akan terjadi dari setiap masing-masing pekerjaan yang dilakoni oleh masing-masing karyawan, sehingga sejak dini muncul kesadaran diri dari karyawan dan juga lingkungan kerjanya tadi, sehingga keselamatan ya dan juga kesehatan itu terjamin secara maksimal. Wallahu a'lam bishawab, ya itu tadi intinya K3 dalam perspektif Islam itu tidak jauh dari perspektif maqasid syariah Islam yang 5 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nanti sampaikan yang belum hadir ya, untuk nyimak yang belum hadir. Ya. Baik Pak. Di YouTube ya Pak ya? Ya, absennya di YouTube ya. Baik Pak.